telah hadir pakar ekonomi politik. Pakar ekonomi politik Profesor Didin S. Damanhuri. Yang berikutnya yang beliau juga wakil ketua Dewan Pakar ISMI Pusat. Biasanya beliau memiliki banyak data riset, banyak data-data dalam mengungkapkan ini. Nggak hanya cuma sekedar common sense yang disampaikan, tapi ada data-data buktinya gitu seperti apa. Nah, oleh karena itu, waktu dipersilakan. Silakan, Prof. Didin. Oh, langsung nih. Langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sani yang terhormat, Wakil Ketua Umum ISMI Pusat, MPP, kemudian Andi, Direktur SIDES, tentu saja moderator yang selalu lincah ya di dalam memimpin diskusi ini, SIDES ya, SIDES ISMI maksud saya, dan hadirin sekalian yang saya muliakan, seluruh air yang hadir, dan Prof. Asna ya yang pernah ketemu di Washington waktu itu beberapa tahun yang lalu juga hadir. Jadi perkenankan saya menyampaikan di semacam beberapa jawaban lah yang disampaikan seperti yang di-challenge oleh Wakil Ketua Umum tadi. Jadi kita tahu Indonesia ini sudah berdiri 78 tahun, baru aja kita memperingatinya, dan di dalam perjalanan kebangsaan itu kita telah mengalami awal sekali, karena undang-undang sementara, waktu undang-undang dasar sementara, setelah ada RIS ya, yang di fait accompli oleh Kuningan Linggarjati, tapi pada tahun 50 atas jasa dari Pak Muhammad Nasir, kenal dengan mosi integral itu, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi sebelum pemilu 55 ada undang-undang sementara yang memilih demokrasi parlementer gitu. Sementara kita tahu nanti Undang-Undang Dasar 45 adalah berdasarkan presidensial ya. Nah, salah satu cirinya yaitu bahwa ada Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada DPR, dan Presiden biasanya lalu sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan ada Perdana Menteri. Yang pilihan terhadap demokrasi liberal awal sekali kemerdekaan tahun 50-an itu telah memberikan pelajaran pada kita bahwa tahun 55 itu di satu pihak adalah suatu penyelenggaraan pemilu yang paling jurdil lah barangkali dibanding era reformasi sekalipun. Tapi sayangnya setelah pilih anggota konstituante waktu itu, umat Islam yang direpresentasikan oleh Partai Masyumi, ada NU di dalamnya dan beberapa partai lain, itu memperoleh voters base-nya 47%. Sementara PNI kira-kira 53%, tetapi di keterwakilan DPR hanya beda 2%. Jadi itulah awal sekali potret katakanlah nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islami punya data tentang kependudukan pilihannya terhadap nasional lah begitu. Dan itu deadlock karena tidak tercapai tentang dasar negara waktu itu. Yang patut dicatat bahwa dengan keterbatasan fiskal tahun 50-an itu, demokrasi parlementer itu menyisakan problem ekonomi yang masih morat-marit. Ada separatisme di sana sini, PRRI, Permesta dan lain sebagainya, DITI, sehingga konstituante ini kemudian mengecewakan begitu oleh elit sama Soekarno waktu itu, yang kemudian memberikan
memutuskan ada dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita sekarang lagi ada gerakan ya di era reformasi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bahkan ada yang mendorong untuk dekret. Jadi sekali lagi tahun 50 itu secara ekonomi demokrasi parlementer karena keterbatasan fiskal pertama perbankan, bahkan kita ada beban utang, bukan ada utang yang masuk ke luar negeri tetap. Nah, sehingga ke kondisi morat-marit perekonomian nasional waktu itu terjadi. Nah, demokrasi era Soekarno kita tahu yang maunya adalah melaksanakan Undang Dasar 45, tetapi prakteknya adalah Soekarno menyelenggarakan pemerintahan secara otoritarian dan MPRS yang juga yang dibentuk oleh Soekarno justru menghadiahi dia adalah presiden seumur hidup. Dan kita tahu hingar-bingar drama waktu itu adalah politik menjadi panglima, ada perebutan Irian Barat waktu itu, kemudian konfrontasi dengan Malaysia dan ada poros Jakarta Beijing waktu itu ya. Artinya sama sekali tidak ada program ekonomi. Yang ada adalah gegap gempitannya tentang nasionalisme, kebanggaan. Kita masih ingat saya dengan teman-teman SD waktu itu yang bangga terhadap Indonesia karena pidatonya Soekarno. Gitu. Bahkan Soekarno akhirnya keluar dari PBB ya. Sangat politis. Kita tahu juga ada Gelora Bung Karno, GBK yang dibangun itu adalah disiapkan untuk konferensi Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang setelah sukses konferensi Asia Afrika pada tahun 55, yang juga dipimpin pelopornya oleh Soekarno dan memberikan inspirasi tentang dekolonisasi, pelepasan dari penjajahan. Soekarno memang berjasa dalam membangun nasionalisme politik begitu, tetapi bahkan Indonesia digelar sebagai negara salah satu termiskin. Jadi otoritarian Soekarno memang menghasilkan satu kemiskinan yang ekstrim ya, bahkan Indonesia oleh Benjamin Franklin disebut sebagai negara salah satu termiskin di dunia. Kita banyak orang gatal-gatal dan sakit kulit waktu itu karena krisis sandang ya. Karung goni massal di kalangan rakyat, kemudian ada kelaparan yang bukan hanya stunting tapi kematian di Lampung dan di berbagai daerah lain. Nah, kemudian karena konflik PKI yang dekat dengan Soekarno dengan Angkatan Darat terutama, terjadilah kemudian Angkatan Darat PKI memanfaatkan isu tentang Dewan Jenderal dan dia melakukan kudeta tahun 65 dan inilah yang kemudian MPRS impeach Soekarno dan mengangkat Soeharto yang memimpin pembubaran PKI dan lain sebagainya, dan kemudian mulailah era Orde Baru dipimpin Soeharto yang ABRI waktu itu belum TNI namanya, dengan menggeser yang tadinya lebih kiri ke Beijing, ke RRC Soekarno, dan kemudian menjadi pro-barat. Soeharto secara politik memang melakukan pemberangusan hak-hak politik rakyat dan human right ala barat begitu, tapi dia manfaatkan otoritarian rejim Soeharto untuk membangun memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan dana dari windfall profit migas dan utang luar negeri. Kemudian tadi Bu Hasna mengatakan pernah ngobrol dan saya sampaikan di Washington waktu itu juga dalam pelatihan di sana, bahwa SD Impres yang dibangun secara besar-besaran, kemudian kesehatan yang lewat puskesmas, dan ekonomi rakyat desa dibangun lewat KUD dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian
masyarakat miskin memiliki meningkat mobilitas ekonominya dan akses kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan yang tadinya sekitar 56% berakhir tahun 98 menjadi hanya tinggal 13% waktu itu ya. Berhasil sekali. SD Impres sebagai salah satu kunci pendidikan waktu itu yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk punya daya naratif agar dia masuk pada pasar dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tumbuhlah 7% rata-rata, 7,5% bahkan, dan merata relatif karena rasio Gini hanya 0,32 rata-rata zaman Soeharto itu. Dan ada industrialisasi sehingga saham industri mendekati 30%. Jadi authoritarian regime atau demokrasi Pancasila ala Soeharto itu menghantarkan masyarakat yang relatif secara perekonomian itu selesaikan, penyakit menular juga lenyap, huruf tinggal 5% waktu itu dari sekitar tadinya 50-an% begitu. Kemudian tadi pertumbuhan spektakuler ya karena 7,5%. Itu salah satu tertinggi di dunia waktu itu. Nah, jadi dengan segala kritiknya terhadap Soeharto yang kemudian karena dianggap memberangus hak politik rakyat, karena pemilu itu hampir-hampir merupakan rekayasa antara Soeharto, kemudian ada Menteri Amir Mahmud di dalam negeri sebagai bulldozer-nya, kemudian ada ABRI di situ, birokrasi, untuk memenangkan selalu dalam pemilu. 5 kali itu era Orde Baru selalu Golkar memenangkannya, dan inilah sebenarnya kalau dilakukan kayak di Jepang, yang benar-benar lebih demokratis, tapi ada pelopor, partai pelopor kayak di Jepang itu, sebenarnya demokrasi yang stabil itu, tapi juga diakui dalam pemilu yang demokratis, sebenarnya Soeharto telah memberikan legacy tentang pembangunan ekonomi yang dalam sejarah terbaik menurut saya dari data-data yang ada. Nah, tetapi kemudian di akhir kekuasaannya Soeharto kena juga era yang disebut dengan globalisasi tahun 90-an yang merupakan sebuah sesi dari Amerika ingin mengembalikan supremasi ekonomi, politik, dan militer yang terdegradasi karena kebangkitan Asia secara ekonomi terutama. Ada program yang disebut dengan privatisasi. Ada booming perbankan, pasar modal, kemudian privatisasi program-program yang mendorong ekonomi pasar yang lebih kuat itu, karena dianggap waktu itu Soeharto lebih state-led development, gitu. Di mana peranan negara kuat walaupun dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, tetapi kemudian globalisasi ini bukan hanya Indonesia, menekan negara-negara berkembang untuk melepaskan peranan negara yang lebih lemah, dan ada privatisasi, liberalisasi perdagangan, bahkan mengikuti tahun 90-an. Inilah yang menghantarkan ada bubble ekonomi gelembung yang kemudian pecah tahun 98, dan Soeharto juga terkena satu permintaan rakyat yang ingin demokrasi politik yang selama pemerintahannya memang itu diabaikan. Itulah peristiwa 98, Mei 98, di mana Soeharto lengser, diserahkan ke Habibie. Dan Habibie sebagai orang yang dilahirkan dalam pendidikan Eropa gitu,
yang sangat rasional, sangat demokratis dan sebagainya, dengan cepat dalam waktu singkat ada ratusan undang-undang, ada undang-undang politik, kebebasan berekspresi, undang kebebasan pers, kebebasan membangun organisasi politik maupun organisasi massa, dan kemudian direncanakan waktu itu pun sudah ke arah demokrasi langsung yang akhirnya dilaksanakan tahun 2004 itu. Nah, saya di ujung ini seperti juga disampaikan oleh moderator akan menyampaikan semacam evaluasi. Jadi demokrasi yang didesakan awalnya oleh IMF itu dan Barat pada umumnya, Amerika, yang berlaku di Indonesia ini, kemudian berlangsung memang sebuah proses pemilihan pemilu yang reguler, yang relatif korbannya sedikit dibanding waktu itu dengan India yang selalu terjadi korban, sehingga Indonesia ditasbihkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga in terms of population, setelah India, kemudian Amerika dan Indonesia, dan negara Islam yang pertama mengadopsi demokrasi dengan penduduk yang ratusan juta lah, dan relatif berhasil. Itu diapresiasi oleh negara-negara Barat, tetapi dampaknya itu adalah rupanya ini prosedural ya yang terjadi, pemilu yang reguler tanpa proses demokratisasi ekonomi. Bahkan privatisasi semakin mendalam, liberalisasi perdagangan, privatisasi, kemudian pasar uang, pasar modal, dan minimum state, peranan negara yang lebih sebagai regulator, jatuhlah Indonesia pertumbuhan ekonomi yang lebih mediocre, sebenarnya 5%, tapi yang memanfaatkan itu adalah korporasi-korporasi besar. Nah, di ujung saya ingin menyampaikan PPT sebagai sebuah evaluasi terhadap demokrasi di Indonesia ya. Pak Margono, Silakan, saya Pak. izinkan ya. Oke, silakan, Pak. Silakan, Prof. Didin. Justru Nah, yang jadi ditunggu ini. karena pertanyaan hipotetisnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sani, apakah demokrasi itu mensejahterakan rakyat pada umumnya, khususnya umat? Gitu. Pertanyaan besar dari webinar malam ini, sehingga saya akan menyampaikan di ujung secara singkat-singkat tentang praktek demokrasi yang sudah berlangsung selama 23 tahun ini, kemudian dampaknya terhadap politik dan ekonomi, kemudian ada pertanyaan, apakah demokrasi itu seragam di dunia ini? Tadi sudah disampaikan dalam pengantar, dimungkinkankah sebenarnya praksis demokrasi itu plural, gitu, tidak harus seragam. Dan terakhir saya menyampaikan reform yang diperlukan Indonesia agar demokrasi ini baik ekonomi maupun politik, agar demokrasi ini punya perspektif mensejahterakan rakyat, khususnya umat. Jadi ada di era sekarang ini ada tantangan, adalah yang sangat praktis ya di era Jokowi ini, dengan ide tentang jabatan 3 kali ya, dan itu dicurigai tiga periode ya, dicurigai sebagai melanggengkan kayak Soekarno dulu, arah presiden seumur hidup gitulah, gitu. Dan atau Soeharto juga yang sampai dari tahun 71 sampai 76 ya, sampai 5 kali pemilu. Jadi ini agak challenge ya. Apakah demokrasi ini nanti kayak di Jerman gitu, dia terpilih secara demokratis, tapi dia memakan demokrasi itu sendiri dengan rezim yang fasis kalau di Jerman ya, atau setidaknya 2 kali Orla dan Orba menjadi otoritarian. Kemudian ada yang agak bersifat di paradigm gitu. Saya ingin mengatakan apakah Western demokrasi itu
yang notabene diadopsi Indonesia itu patut diteruskan. Karena kemudian kita sekarang ini ada gejala tentang sekularisme real ya yang terjadi, apakah LGBT yang sudah masuk pada Permendikbud 30 ataukah di Undang-Undang Kekerasan Seksual itu diadopsi seksual consent itu ada prinsip sekularisme sudah masuk undang-undang dan bahkan Permendikbud dan kemudian bahkan ITB kecolongan lah begitu. Karena ini memang secara substansial nampaknya demokrasi ini makin ke arah sekularisme. Gitu. Apakah ini kita bagaimana caranya kita melakukan sebuah koreksi ya terhadap itu? Baik, saya mempunyai catatan tentang 6 kritik terhadap demokrasi di era era reformasi ini. Pertama, makin tidak berlangsungnya check and balances DPR. Ini yang tadi ada gejala-gejala ke arah otoritarian, di mana DPR sudah meloloskan sekian undang-undang tanpa ada debat publik dan sepertinya sudah kuasi otoritarian. Kemudian media hampir tidak ada lagi suara-suara kritis koran dan TV misalnya. Kecuali sekarang ada gejala karena Metro TV mendukung calon yang lain gitu. Sekarang menjadi agak lumayan tuh berita-berita politik yang lebih kritis. Tapi pada umumnya ini mengancam demokrasi lah. Kemudian makin sulitnya perkembangan demokrasi yang berjalan secara praksis ini ke arah demokrasi substantif, yaitu demokrasi itu ada 2 yang dicapai oleh dunia, terutama negara-negara Eropa ya, utara dan barat umumnya, mayoritas ya. Di Amerika memang ada persoalan juga tentang demokrasi, yaitu penegakan hukum dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Itu yang dicapai oleh negara Skandinavia dan beberapa negara seperti Jerman, Prancis itu misalnya. Kemudian praktek yang sudah sangat menjadi pembicaraan warung kopi yaitu money politik nanti menjelang Pilpres 2014 dan modus-modus transaksional. Saya mendengar sebuah data misalnya bahwa untuk diumumkan seorang capres itu nilainya 20 T. Belum nanti yang menjelang Oktober November ini akan ada berapa itu transaksi untuk menetapkan seorang capres dan wapres. Jadi sangat transaksional. Dan nanti serangan subuh itu seorang pengamat demokrasi internasional sudah menduga bahwa nanti baik Pilpres maupun pilkada serentak itu akan makin sepi atau makin marak. Itu bagaimana membeli suara rakyat. Kemudian kearifan lokal makin memudar sekarang ini. Dengan adanya demokratisasi yang berbasis Western ini. Perceraian makin marak. Kemudian lembaga pernikahan makin ada gejala ditinggalkan. Ini adalah sekularisme yang berjalan di Eropa yang kemudian akhirnya menjadi ada single parent. Padahal menurut John Naisbitt, kekuatan Asia ini sebenarnya justru di extended family, keluarga Batih, yang bisa mengalahkan Barat karena sistem jaminan sosial informal yang ditanggung keluarga. Bahkan ini ditinggalkan karena proses demokratisasi yang terlalu liar. Kemudian ini yang kemarin sudah dibahas ya, yaitu demokrasi dibajak oleh para oligark, bisnis dan politik. Jadi buktinya ada undang-undang sekian yang diduga ini adalah pesanan kaum oligark. Undang-undang Minerba, Undang-undang KPK, Undang-undang MK,
undang-undang Ciptaker, undang-undang kesehatan, dan lain sebagainya. Dan Indonesia dalam hitungan saya dengan Material Power Index, indeks oligarki terburuk di dunia sekarang ini. Ini ada memang indeks demokrasi pun merosot sejak 2016. Itu yang sering dirilis oleh The Economic Intelligence Unit ya, dan kita disalib sekarang ini demokrasi oleh Malaysia. Kemudian Malaysia sekarang dianggap memimpin ya indeks demokrasi di ASEAN. Indonesia bahkan sudah kalah oleh Timur Timur sekarang ini. Itu karena dalam penilaian The Economic Intelligence Unit itu menurunnya demokrasi indeks itu karena praktek pemilu, samping kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, minimnya partisipasi publik, legislasi dan kebijakan publik yang kemudian tidak lagi DPR sekalipun dianggap di fait accompli lah. Nah, ini alasan-alasannya menurut yang saya review pemilu ini di Malaysia ya. Kalau di Malaysia mengapa menyalip Indonesia ini karena pemilunya yang makin demokratis, apalagi setelah ada terpilihnya Mahathir ya, dan sekarang Anwar Ibrahim yang sekarang banyak pengamat dunia langkah-langkah Anwar Ibrahim ini sangat inovatif ya di dalam memimpin pemerintahan. Jadi demokrasi, korelasi positif terhadap governance di Malaysia, dan tingkat kesejahteraan makin baik. Banyak inovasi kebijakan ekonomi yang misalnya utang luar negeri berkurang, kemudian daya beli rakyat naik dan sebagainya. Itu yang terjadi di Malaysia. Nah, sementara praktek demokrasi di Indonesia yang merosot itu, ini kemudian rilis dunia mengatakan Indonesia sekarang ini adalah salah satu ketiga tertimpang di dunia ya. Dengan data-data misalnya 4 orang kaya sama dengan 100 juta penduduk, 1% terkaya sama dengan 46,6% total kekayaan, 1 orang terkaya sama dengan 46,6% dari total kekayaan penduduk. Dan 10 orang terkaya sama dengan 75,3% total kekayaan penduduk. Jadi sangat timpang. Ini kemudian penguasaan lahan juga sangat timpang, buruk sekali, 0,38 indeks rasio Gini lahan. Kemudian simpanan di bank juga itu yang di atas 5 miliar itu menguasai hampir 47%, padahal hanya 0,04% dari orang yang punya rekening. 48 grup konglomerasi sama dengan 67% total aset jasa keuangan. Dan ini yang saya hitung itu, bahwa kemungkinan indeks Material Power Index atau indeks oligarki ala Jeffrey Winters sekarang ini mungkin kita mengalami indeks oligarki terburuk di dunia, karena indeksnya itu 1.062.500 kali yang saya hitung ya dari data BPS plus Forbes. Kalau di Malaysia, kalau di ASEAN kita ini indeks oligarki terburuk. Ini udah kami hitung. Nah, nanti saya akan sedikit mengungkap bagaimana demokrasi terhadap nasib umat nih. Karena kemudian dari data Forbes mengatakan bahwa sekarang ini hampir 89% kalangan keturunan non pribumi menguasai kekayaan nasional, dan hanya 11% yang pelaku pribumi ya, pelaku pribumi. Nah, sementara dalam struktur dunia usaha ini sangat buruk ya dalam perspektif demokrasi ekonomi, karena dari 65 juta
unit usaha besar itu hanya 0,01%, usaha menengah 0,09%, dan 99,99% itu terdiri usaha menengah dan kecil. Dan sektor informal pun itu 68%. Padahal salah satu ciri demokratisasi ekonomi adalah hilangnya sektor informal, yang seperti yang sudah terjadi di Eropa sekarang. Jadi struktur ini adalah kayak tempayan, ini sangat tidak sehat. Kalau terjadi krisis dunia ini cepat sekali ambruknya. Walaupun nanti yang menolong justru aneh ya. Nah, yang menolong adalah pertanian, UMKM, krisis 98, krisis 2008, krisis sampai krisis COVID. Itu yang menyelamatkan itu adalah UMKM dan pertanian. Artinya rakyat kita dan umat yang menyelamatkan perekonomian nasional. Padahal mestinya secara teoritis kita harusnya ambruk gitu. Ini situasi umat di mana di skala besar itu kurang dari 1% pelaku usahanya. Hanya 9% dari usaha menengah dan 90% lebih skala kecil dan mikro. Nah, di akhir saya ingin mengatakan bahwa demokrasi dalam sejarahnya adalah, kalau lihat perkembangan itu, memang Eropa yang memulainya dengan revolusi Prancis itu, dan kemudian memang ada anomali waktu munculnya Hitler, tetapi pada umumnya kemudian terjadi ekspor demokrasi ke seluruh dunia. Dan setelah masuk Amerika bahkan berkembang lagi dengan ala Anglo-Saxon, yang akhirnya berbeda antara Eropa sama Amerika. Kemudian rezim komunis pun akhirnya kalah gitu, karena runtuhnya waktu pemerintahan komunis Gorbachev, sehingga muncullah sekarang negara yang relatif ada pemilu dipimpin Putin, dan kemajuan ekonomi juga terjadi. Sebelumnya memang ada kemunduran ya dari Rusia. Jadi demokrasi memang mengalami kemunduran waktu rezim Gorbachev terakhir itu, kemunduran, tapi kemudian dengan Putin, dengan terpilihnya dalam beberapa pemilu, mengembalikan sekarang ini sudah 70% kira-kira kemajuan Rusia, dan bahkan akan mengumpulkan kembali Uni Soviet, dan itulah yang dicegah sehingga ada perang dengan Ukraina. Jadi perang Ukraina itu secara geopolitik karena Amerika dengan CIA mendapat data bahwa Rusia sudah 70% kemajuannya level Uni Soviet dulu, dan akan mengumpulkan kembali 10 negara itu. Nah, kemudian Amerika akhirnya melakukan operasi lah di Ukraina, terpilihnya presidennya sekarang yang pro Barat, dan akhirnya ingin masuk NATO. Itulah yang kemudian Putin memutuskan untuk menyerang, aneksasi Ukraina, dan perang itu entah kapan berakhir. Nah, tetapi yang ingin saya kemukakan bahwa ketika muncul Jepang dan Eropa, demokrasi itu menjadi berbeda dengan Eropa zaman Renaissance maupun dan Amerika sendiri sekarang ini. Jadi sekarang ini ada model demokrasi Eropa Utara dengan Eropa Barat, model Amerika, negara maju, dan ada Jepang yang berbeda praksis demokrasinya. Jepang itu mengelola konsensus, bukan konflik, dan ada Japan Incorporated. China kemudian dinilai oleh para ahli memang dia tetap totalitarian, komunis, politiknya, tetapi secara ekonomi sekarang ini tumbuh kepercayaan masyarakat bawah menengah untuk makin bersuara, sehingga di Hong Kong itu bahkan sudah mulai akan ada. Jadi demokrasi ini memang mempenetrasi otoritarian di dunia ini. Tetapi kemudian yang menjadi fakta bahwa di negara berkembang itu ada 3 macam demokrasi.
ada Western demokrasi, di mana ada Filipina, mungkin Indonesia sudah masuk, tapi juga ada demokrasi ala seperti Turki, Malaysia, Thailand yang lebih apa heterodok demokrasi. Tapi kayak dan dari sisi empiris yang heterodok demokrasi ini yang lebih makmur dibanding yang Western demokrasi kayak Filipina ataupun Meksiko dan lain sebagainya, Amerika Latin. Nah, jadi ada teori demokrasi tentang transisi ini bahwa Indonesia akan ke arah mana nih? Apakah Indonesia akan makin Western demokrasi? Apakah heterodok demokrasi kayak misalnya Malaysia atau Thailand atau Turki atau kayak Amerika Latin ya New Socialism? Atau kira-kira pilihannya ada 3 gitu. Nah, menurut saya maka kalau Western demokrasi ini terus berkembang di Indonesia, maka yang terjadi adalah bias sekularisme, bias materialisme, dan bias kapitalisme, dan makin meninggalkan spiritualisme, religiositas, nilai agama, keluarga juga makin ditinggalkan sucian pernikahan dan institusi keluarga. Maka demokrasi yang heterodok demokrasi umumnya bisa lebih berhasil karena ada peranan negara yang kuat, state, kepentingan nasional lebih diutamakan daripada mengagungkan liberalisme, liberalisasi ekonomi dan sebagainya. Kemudian negara bisa mencegah posisi kaum swasta yang memiliki modal dari jebakan oligarki itu. Kalau peranan negara itu demokrasi itu menghadirkan peranan negara yang lebih bertanggung jawab pada rakyatnya. Tidak seperti sekarang, negara ini didikte oleh kepentingan swasta. Nah, kemudian demokrasi menjamin juga independensi kebijakan pembangunan dan menjaga tatanan keluarga dalam struktur sosial. Kemudian demokrasi harus menjamin kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan aksi kebijakan yang berbasis pada sustainable growth dan sustainable development. Demokrasi juga harus menjamin kemandirian pangan, energi, finansial, teknologi, dan pelaku bisnis untuk kepentingan nasional. Nah, oleh karena itu solusinya menurut saya jangka pendek ini adalah harus melakukan reform agar kita tidak terjebak kepada Western demokrasi yang mengorbankan rakyat. Pertama, menurut saya revisi undang-undang politik. Jadi ada 2 sekarang sebenarnya. Ada yang ingin kembali pada undang-undang dasar yang asli, kemudian nanti melakukan adendum untuk hal-hal yang positif. Tapi mungkin kalau pasal 28 yang human right yang terlalu liar, akhirnya dianggap LGBT sebagai hak, human right, kemudian sekarang udah masuk dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai keluarga juga tidak dijamin. Nah, oleh karena itu ada yang kembali kepada Undang Dasar 45 yang asli, plus kemungkinan juga sila keempat dilaksanakan seperti MPR dulu, walaupun ini praktek pada saat Orde Baru itu lebih mengarah ada ancaman ke rezim otoritarian. Tapi karena sudah pernah 2 kali kita mengalami rezim otoritarian, kemungkinan kalau adanya MPR sebagai lembaga tinggi kembali, ada GBHN, lalu kemudian ada perwakilan golongan dan lain sebagainya di MPR, dan presiden dipilih oleh MPR. Nah, kali ini satu tawaran yang sekarang lagi dibicarakan di kalangan para aktivis ya. Kemudian economic reform yang akibat dari demokrasi liar yang sudah terjadi di era reformasi ini harus dikoreksi, yaitu menekan ongkos ekonomi. Misalnya sekarang ini harusnya praktek korupsi di dalam realisasi APBN dengan procurement yang masif sudah terjadi sih sekarang, tapi belum bisa mengurangi praktek korupsi.
memperkuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk yang selevel KPK, Komisi Negara yang Independen, untuk mengontrol oligarki dan ada hak untuk hak untuk melakukan OTT karena ada penyadapan, termasuk pelaku-pelaku oligarki, misalnya minyak goreng, apakah macam-macam. Ini adalah kalau pengalaman di Amerika dengan Sherman Act, harusnya KPPU itu sentral sekali di dalam sebuah demokrasi. Dan KPK sendiri hendaknya kembali ke komisi independen yang seperti sebelum yang sekarang ya. Dan kemudian melakukan penyataan pasar, KPPU ini membangun kelas menengah yang besar. Seperti yang terjadi di Eropa sehingga lebih stabil walaupun ada krisis-krisis yang terjadi. Kemudian reindustrialisasi, karena sekarang saham industri sudah tinggal 18%, dan untuk membangun kemandirian struktur industri nasional. Saya kira ini saja, karena yang jangka panjang ini intinya adalah bagaimana menghadirkan kembali peranan negara. Kalau bisa MPR dipilih presiden, saya kira masih MPR memilih presiden, dan kemudian asal saja praktek-praktek transaksionalnya juga harus dihindari, akan lebih menjamin peranan negara yang lebih kredibel. Kemudian juga tentu saja ada masalah di daerah-daerah yang itu juga harus tetap bisa menjaga agar APBN-nya tidak kayak sekarang baru 10% yang kira-kira kepala daerah yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Banyaknya jadi praktek-praktek yang penggunaan APBD untuk kompromi dengan kalangan-kalangan oligarki bisnis di daerah. Jadi harusnya demokrasi dalam jangka panjang di Indonesia itu berkorelasi terhadap kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan umat terutama harusnya yang paling depan sekarang ini memperjuangkan demokrasi dengan format baru itu. Karena sekarang ini umatlah yang paling dirugikan dengan demokrasi liar, yang western demokrasi dan ke arah sekularisme itu. Demikian, maaf terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Prof. Didin, luar biasa, detail banget, dan ada solusinya, keren banget. Prof. Didin, sebelum kita bicara kepada pembicara berikutnya, pertanyaan saya dulu yang menggelitik Prof. Didin. Jadi ternyata Indonesia pernah termiskin di dunia ya, baru tahu ya 56% ya, terus kemudian turun menjadi 13% era tahun 98 ya. Nah, Prof. Didin, dari hasil tadi itu yang paling nggak pendapatnya Prof. Didin ada 6 tadi itu, demokrasi sekarang itu adalah melemahnya kontrol, sulitnya mencapai demokrasi yang substantif, kemudian politik transaksional, kemudian politik uang, demokrasi baru, prosedural, demokrasi cenderung oligarki. Dari 6 tadi itu kira-kira dikaitkan dengan judul sekarang ini, tema sekarang ini kepada gimana kesejahteraan umum. Faktanya kesejahteraan umum sekarang kita kurang. Kemiskinan masih banyak. Yang di bawah 550 aja masih banyak banget. Itu kira-kira di antara 6 itu mana? Atau bahkan tadi Prof. Didi mengatakan bahwa ternyata ketimpangan kita adalah nomor 3 di dunia. Keren, ketiga di dunia. Wah, dahsyat banget ya. Apakah ketimpangan, kemiskinan itu di antara 6 tadi yang paling cenderung menuju ke situ yang mana kira-kira Prof. Didin? Menuju terjadinya sekarang masih banyak ketimpangan dan kemudian kemiskinan masih banyak tuh mana kira-kira? Karena temanya ke meneropong ke kesejahteraan umum kan. Di antara 6 kesimpulannya Prof. Didin tadi itu kira-kira yang cenderung yang paling banyak menyebabkan ketimpangan semakin besar dan kemiskinan juga masih banyak tuh apa kira-kira? Ya, dibajaknya demokrasi oleh kaum oligarki ya. Baik bisnis maupun politik. Karena oligarki ini bukan otomatis orang kaya itu jadi oligark, nggak begitu. Itu yang pertama. Seringkali publik menganggap oligarki itu orang kaya pasti oligarki, bukan begitu. Itu prosesnya adalah karena ada ruang di dalam proses dalam undang-undang politik kita sekarang itu di mana mereka dibutuhkan oleh para pelaku politik untuk memenangkan pemilu,
untuk memenang pilkada serentak maupun pilpres maupun pileg. Itu adalah peluang awal sehingga mereka itu menginvest menjadi investor politik. Nah, setelah jadi investor politik ini, jadi sebenarnya oligarki bisnis ini karena diberikan ruang oleh undang-undang politik, yaitu mereka mendikte para kepala daerah. Bahkan ada semacam temuan ya, di dalam pilkada seluruh Indonesia itu ada 300 kepala daerah terlibat MOU dengan kaum oligarki bisnis ini, yaitu kalau dimenangkan lalu mereka lah yang dapat proyek bisnis daerah tanpa tender, sehingga ada 360 kasus hukum maupun korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun baik itu bupati, wali kota, gubernur maupun nama bupati, wali kota dan kepala daerah ya, dan ketua DPR, pimpinan DPRD lah, dan juga di tingkat provinsi. Nah, setelah itu terjadi, ternyata eksperimen di mana mereka jadi investor politik sampai ditemukan data mereka itu ada think tank khusus. Bagaimana kue APBN yang 3.000 triliun itu jatuh ke mereka. Nah, makin mendikte karena ada undang-undang yang menghambat mereka. Lalu KPK pun sampai bisa ada penelitian mahasiswa saya, undang-undang KPK yang baru sekarang ini, yang notabene waktu zaman Abraham Samad itu sangat efektif gitu. Kemudian kan dirubah menjadi undang-undang KPK yang sekarang, yang menjadi bagian dari eksekutif, bukan komisi negara yang independen. Sehingga misalnya BLBI yang sekitar 450 triliun ya, disclaimer-nya itu sekarang kan sudah ditutup. Tidak lagi sebagai dipidana. Bahkan oleh seorang presiden itu ada SKL. Pelaku-pelaku yang utang BLBI itu dianggap lunas. Luar biasa. Itu kan ada yang bekerja, ada brain trust-nya. Jadi ada brain trust-nya. Bagaimana mengakali misalnya agar KPK itu tidak menyentuh mereka politik maupun bisnis, tapi menyentuh yang lain, gitu. Itu ada brain trust-nya, tiba-tiba ada gagasan bubarkan KPK, tiba-tiba ada macam-macam. BLBI ditutupnya menjadi masalah pidana, itu pasti ada brain trust-nya. Kemudian ada undang-undang mineral, di mana batu bara, sawit, perusahaan-perusahaan raksasa yang habis masa izinnya dengan undang-undang tanpa harus mengurus hidup kembali. Ada lagi yang menarik, undang-undang Cipta Kerja ada 3,3 juta hektar tiba-tiba diputihkan. Itu kriminal, tapi itu namanya state capture corruption. Jadi lewat pejabat negara bahkan yang mengumumkannya, bahkan undang-undang yang melegalkannya. Oke. Dan itu ada brain trust-nya. Jadi memang kalau ini kita harus punya brain trust yang tidak kalah canggihnya sama mereka dong, untuk memperjuangkan rakyat mestinya. Iya. Nah, sehingga totok nadinya kalau menurut saya itu adalah bagaimana mereka itu sebagai konglomerat bisnis yang besar-besar itu didorong hanya menjadi pelaku bisnis yang champion gitu. Jadi kita bukan anti mereka. Champion tanpa campur tanpa menjadi investor politik, dan mereka menjadi pelaku bisnis ya. Kalau perlu menjadi inovasi di bidang otomotif, inovasi di bidang digital segala macam. Itu kelompok-kelompok mereka. Jadi harus ada insentif perundang-undangan agar para pebisnis ini tidak cawe-cawe dalam politik. Sementara para pelaku politik ini cawe-cawe kalau jadinya bersuku. Iya, Mbak, cawe. Kita pinjam saja lah, kita intervensi lah, ya. Nah, sementara para pelaku politik ini
tidak lagi mengandalkan dari biaya-biaya swasta, pusat maupun daerah, tapi dibayar pengelolaan APBN. Itu yang terjadi di Jerman, di Inggris. Sehingga korupsi politiknya rendah sekali di sana. Oke. Kita mengajukan, kita kan mengacu kepada undang-undang politik ala Amerika, di mana swasta bisa membiayai politik. Nah ini saya kira solusi ya. Terima kasih. Oke, menarik, luar biasa, Pak Rudin. Jadi berarti sekilas saja, berarti oligarki itu akan mempengaruhi membuat kebijakan ya, kebijakan bukannya membuat kebijakan. Jadi policy making proses itu gagalnya karena oligarki. Setelah itu juga ada pembagian rinte-rinte tadi itu ya, luar biasa. Oke, makasih Prof. Didin, keren.